Saya sendiri Dewi Puspawati selaku moderator, kemudian di sini ada rekan saya Pak Didi Kurniawan, Pak Muhammad Basenur, Pak Ahmad Ganda, Ibu Risma Herawati, Ibu Dewi Rizkila Dewi, Bu Cici Trisya Widi Astuti, Ibu Eci Triwinarni, Ibu Desi Susanti, dan Ibu Lili Sudarningsih. Di sini kami akan melakukan simulasi skenario pendampingan individu ketiga, di mana nantinya sebagai aktor kepala sekolah itu nanti akan dibawakan oleh Bu Eci, kemudian pengajar praktik oleh Ibu Lili, dan juga CGP oleh Ibu Desi. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Eci. Tadi di sekolah kami ya Bu Lili. Iya Ibu Eci, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ini kabarnya baik. Bu Lili sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu, saya kesini seperti biasa akan melakukan pendampingan pada ibu yang sedang mengikuti pendidikan bergerak ya Bu. Baik, silakan saja Ibu Lili, jangan senang hati. Di sini Bu Lili sudah bisa mendampingi CGP dari sekolah kami dan mudah-mudahan nanti dilancarkan ya dalam pendampingannya Bu Lili. Ya Ibu, terima kasih banyak Bu atas dukungan penuhnya sehingga kami merasa nyaman dalam ini. Bu, sekarang akan kami mulai pendampingan. Namun sebelumnya rutinitas yang harus saya lakukan adalah meminta daftar hadir CGP dan tanda tangan dari Bu Eci selaku kepala sekolah beserta dokumentasi kehadiran kami saat datang Bu. Baik Bu Lili, silakan. Mari Bu. Baik Ibu, pendampingan akan segera kita mulai Bu Desi ya. Baik Bu, mari kita ke ruang pendampingan yang sudah saya siapkan. Ibu Desi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, dan lebih semangat. Syukurlah kalau begitu. Baik Bu, pendampingan individu 3 ini akan berlangsung selama 4 jam pelajaran atau selama 180 menit, kurang lebih 3 jam. Fokus pendampingan kita kali ini berkaitan tentang yang pertama yaitu refleksi hasil survei, feedback 360, kemudian penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang kedua yaitu diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga yaitu diskusi hasil lokakarya 2 mengenai pelaksanaan dalam tahapan bagja. Baik Bu. Berdasarkan hasil feedback 360 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi itu? Ya Bu, baiklah, ada beberapa kompetensi yang perlu saya tingkatkan dan saya berharap dapat segera tercapai Ibu. Baik, luar biasa sekali Bu. Sekarang bagaimana kiat untuk mengatasi hal yang masih kurang dalam asesmen itu? Apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Cara saya adalah dengan berkolaborasi dan terus mengevaluasi diri agar kompetensi saya terus berkembang Ibu. Baik, siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Tentunya kepala sekolah sebagai pimpinan, murid sebagai objek, dan rekan sejawat sebagai teman kolaborasi dan berbagi terkait peningkatan kompetensi saya Bu. Ibu, untuk umpan balik dan evaluasi, apakah sudah diinput ke LMS sesuai dengan responden? Alhamdulillah sudah Bu. Baik, Ibu sejauh ini proses apa nih? Sudah Ibu berjalan dari penerapan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, coba ceritakan. Iya Bu, Alhamdulillah sudah Bu, dan sangat sesuai dengan perkembangan diri saya Bu. Dari yang pembelajaran dalam kelas, cara menyampaikannya, serta cara memperlakukan siswa, waktu dan trik agar menjadi sebuah hal yang bisa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Ibu. Proses apa lagi yang sudah berjalan selama sebulan ini?
Oh iya Bu, ada lagi Bu, saya sudah mengimplementasikan budaya positif dengan rekan sejawat Bu. Dan alhamdulillah rekan sejawat mengikuti dengan sukacita. Mereka mempraktikkan semua di kelas masing-masing Bu. Wah, luar biasa. Pelajaran pendidikan di penggerak akademik tadi ya. Terus semangat ya Bu, dan terus berbagi praktik baik ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas motivasinya Ibu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya Bu. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi penggerak, apa nih yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi itu? Nah, kemudian jelaskan juga nih ya, menurut masing-masing responden yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Ya Bu, menurut saya sudah mulai melakukan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi melalui komunitas praktisi Bu. Saya juga berusaha mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui komunitas praktisi yang sudah dibentuk secara rutin. Saya juga mulai berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan berdampak pada pengembangan karir diri saya Bu. Saya juga sudah mulai menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik dengan membiasakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengkolaborasikan pembelajaran KSE Bu. Namun Bu, saya masih perlu meningkatkan diri dalam proses pembelajaran di bagian refleksi dan umpan balik Bu. Oke, baiklah. Nah, apa nih rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Iya baiklah Bu, saya selalu ikut pembekalan dengan rajin dan antusias untuk mengikuti kegiatan program-program pemerintah yang bisa mengasah kompetensi saya sebagai guru penggerak Ibu. Luar biasa. Siapa aja nih yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki ini? Iya Bu, yang jelas adalah pemangku kepentingan Bu, yaitu kepala sekolah, teman sejawat, karena mereka lah yang akan membantu saya untuk memberikan refleksi dan umpan baliknya Bu. Nah, apakah Ibu sudah mempelajari modul 22? Nah, apa yang dipelajari pada modul tersebut ya? Sudah Bu, alhamdulillah. Modul 2.2 itu tentang mindfulness, yaitu bagaimana saya dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan membuat fokus belajar murid lebih baik Bu. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Ibu? Sudah Bu, setelah saya mempelajari modul 2.2 yaitu PSE, maka saya tertarik untuk melakukannya di kelas saya Bu. Jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah Ibu buat? Saya memberikan waktu khusus untuk melakukan mindfulness, yaitu dengan cara menyetel musik instrumen, kemudian meminta murid-murid untuk menarik nafas yang dalam dan perlahan-lahan mengeluarkannya selama 3 kali. Dengan adanya kegiatan tersebut Bu, murid-murid mulai terbangun konsentrasinya dan fokus belajarnya Ibu. Wah, luar biasa sekali ya usaha Ibu. Nah, kemudian apa nih harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu ambil? Ya baik Bu, harapan saya dengan melakukan kegiatan pembelajaran sosial emosional di kelas, maka kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna bagi murid-murid Bu, di mana mereka merasa nyaman untuk belajar di dalam kelas walaupun dengan durasi belajar yang cukup lama. Apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Iya Bu, saya sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan diri, terutama bagaimana saya bisa mengembangkan visi saya sesuai sebagai seorang guru penggerak dalam melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Setelah Ibu melakukan tahapan Bagja ini, apa nih apakah yang memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Sejauh ini masih belum terlihat maksimal ya Bu hasil yang saya dapat. Namun ada progres di mana ada perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan mengenai ketercapaian visi sesuai Bagja yang sudah kami buat Bu, yang kita buat. Apakah tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi ini? Beberapa tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi itu adalah minimnya aset yang ada di sekolah saya Bu, dan kurangnya
rekan-rekan kerja sejawat saya yang dapat diajak berkolaborasi. Namun hal tersebut bukanlah suatu penghalang bagi saya, Bu, untuk terus berusaha mewujudkan visi dengan misi-misi yang telah saya buat. Apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya kira-kira terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Menurut saya adalah memanfaatkan seluruh aset yang ada di sekolah, kemudian meningkatkan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan sejawat, serta meminta bantuan kepala sekolah untuk memberikan pemahaman kepada rekan sejawat akan pentingnya kolaborasi, Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah mau menyampaikan hal-hal terkait peningkatan kompetensi yang sejauh ini masih berproses ya Bu. Untuk kegiatan terakhir kita nih Bu, saya akan mengajak Ibu untuk berefleksi terkait kegiatan pendampingan individu hari ini. Nah, apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan individu pada hari ini? Hal yang menarik yang saya dapat hari ini adalah ternyata masih banyak kompetensi yang perlu saya tingkatkan, dan saya terinspirasi sekali untuk memiliki satu ciri khas kompetensi yang dapat saya pupuk dan saya andalkan sebagai hal yang bisa saya banggakan, Bu. Misalnya manajemen kelas yang profesional dan benar-benar berpihak kepada murid. Baik, luar biasa sekali. Saya menantikan hasil dari apa yang Ibu sampaikan itu. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan kegiatan ini, kira-kira kegiatan pendampingan berikutnya apa, Bu? Baiklah, Ibu, mohon izin. Secara keseluruhan sudah sangat baik, Bu, dan saya rasa tidak ada hal yang perlu diperbaiki karena semuanya sudah maksimal, Ibu. Baik Ibu, terima kasih dan luar biasa sekali Ibu. Kegiatan hari ini sudah mampu membuat saya merasa bahwa peningkatan signifikan sudah nampak dalam kompetensi Ibu sebagai CGP. Kedepan saya berharap Ibu lebih semangat ya Bu, dan jangan pernah bosan untuk terus berkarya dan berinovasi. Nah Ibu, saya mengingatkan lagi untuk pendampingan individu 4 nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan ya Bu. Di antaranya RPP diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE dan budaya positif. Nah, kapan nih waktu yang kita sepakati untuk Ibu mengumpulkan RPP tersebut? Bagaimana jika setelah lokakarya ya, Bu? Saya minta waktu untuk merevisi beberapa bagian yang butuh perbaikan terlebih dahulu, Bu. Baik, boleh. Jadi 2 hari setelah lokakarya ya Bu, bagaimana? Baiklah, Bu. Saya akan usahakan untuk menyelesaikan RPP tersebut dalam waktu 2 hari setelah lokakarya, Bu. Oke, nanti setelah selesai silakan boleh kirimkan ke saya dalam tugas yang sudah ada di grup ya Bu. Dan setelah itu nanti akan saya berikan feedback jika ada yang perlu diperbaiki. Kemudian Ibu, nanti setelah RPP yang dibuat sudah fix, maka akan ada sesi Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas yang dilaksanakan minimal 2 jam pembelajaran. Silakan Ibu tetapkan jadwalnya ya. Baiklah, Bu. Untuk ini mungkin saya lebih memilih kita jadwalkan agar saya lebih siap lagi, Bu. Nah, kapan kira-kira rencananya? Bagaimana jika nanti saya kabarin lagi ya, Bu, untuk penjadwalan selanjutnya gimana, Bu? Untuk kegiatan daring, usahakan hadir lebih awal ya Bu, agar bisa maksimal dalam mengikuti kegiatan bersama Fasil dan lebih profesional. Baik, Bu, saya akan usahakan, Bu. Baiklah, sepertinya sudah cukup pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pendampingan individu 4 ya Bu. Siap, Ibu. Terima kasih untuk semangatnya. Mari, Bu, kita kembali menemui kepala sekolah, Bu. Ibu Eci, Bu, saya izin pamit ya, dan terima kasih sudah memberikan fasilitas dan waktu untuk saya melakukan pendampingan individu dengan Ibu Desi selaku CGP saya Bu ya. Sama-sama Bu, terima kasih juga sudah membimbing guru kami. Semoga Ibu tidak bosan untuk selalu membimbing beliau agar nanti bisa berdampak baik bagi sekolah kami. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit permisi ya Bu ya. Sampai jumpa di pendampingan individu nanti ya. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lili, hati-hati di jalan ya. Ya Bu Lili. Hati-hati, Bu Lili. Hati-hati, Bu. Iya. Ini Bu Lili ngopi udah teh. Habis. Nggak disuruh makan dulu. Tadi di pre-memori biar cepat. Enggak. Pre-memori ada tadi tehnya.
saja dari kelompok kami. Yang pastinya tidak ada manusia yang sempurna, maka dari itu kami membutuhkan umpan balik Bapak Ibu. Di sini selaku observer adalah kelompok 2, maka dari itu dari kelompok 2